Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan kitab yang akan kita pelajari adalah Manzumah Tuhfatul Atfal, ya, Tuhfatul Atfal. Nah, kitab ini dia berupa manzumah, ya, manzumah. Dan manzumah itu, kata para ulama, itu maksudnya lantunan bait-bait syair di dalam memuat kandungan sebuah ilmu atau sebuah tema pembahasan yang diinginkan oleh penulis. Nah, itu manzumah. Ya, jadi manzumah itu lantunan bait-bait syair, ya, yang isinya adalah ilmu, atau apa saja sesuai dengan keinginan penulis. Dan ketahuilah, manzumah ini, Manzumah Tuhfatul Atfal, ya, ini kitab yang sangat masyhur, ya, kitab yang sangat maklum bagi para penuntut ilmu, khususnya bidang ilmu tajwid. Dan para ulama dan guru-guru kita itu merekomendasikan, menganjurkan untuk mempelajari kitab ini, ya, khususnya bagi para pemula, ya, bagi mereka yang ingin memulai mempelajari ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid, ya, maka para ulama merekomendasikan kitab ini, ya. Di antaranya adalah kitab ini, ya, di antaranya adalah matan Manzumah Tuhfatul Atfal. Dan ketahuilah, terkadang para ulama itu menyusun sebuah ilmu, sebuah pembahasan, itu kadang dengan manzumah, ya, kadang dengan bait-bait syair, ya. Tidak seperti kebanyakan tulisan-tulisan ilmu berupa paragraf-paragraf. Nah, kadang berupa bait-bait syair, ya, kadang berupa bait-bait syair. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk agar mudah dihafal, agar mudah untuk dihafalkan, ya. Dan di antara manzumah yang disusun oleh para ulama, khususnya dalam bidang ilmu tajwid, yaitu Manzumah Tuhfatul Atfal. Manzumah Tuhfatul Atfal. Nah, kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nah, kita baca apa yang ditulis oleh penulis. Ya, perhatikan. Qala an-nadhimu
rahimahullahu taala berkata, penulis yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kata penulis pada bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Kemudian bait kedua, ya, kata beliau, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya, kita terjemahkan dulu. Kita mulai dari bait yang pertama. Yaqulu raji, berkatalah orang yang berharap, ya, rahmat dari Al-Ghafur. Ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun. Dauman, ya, senantiasa. Ya, maksudnya berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Al-Ghafur. Ya. Siapa itu? Kata beliau, Sulaimanu huwal jamzuri. Yaitu Sulaiman. Dia adalah Al-Jamzuri. Ya, jadi penulis. Ya, maksudnya adalah penulis. Jadi penulis manzumah ini yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Ya. Beliau itu lahir sekitar tahun 1163 Hijriah. Ya. 1163 Hijriah. Ya. Dan beliau wafat itu sekitar tahun atau setelah tahun 1208 Hijriah. Ya, 1208 Hijriah. Ya, beliau salah seorang ulama, ya. Salah seorang ulama dalam bidang tajwid, ya, fikih dan lainnya, dan yang lainnya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Musallian, dengan bersalawat, ala, atas Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarga beliau, wa man tala, dan siapa saja yang mengikutinya. Ya, siapa saja yang mengikutinya. Ya, tentunya mengikutinya dengan baik. Dengan baik. Ya. Jadi pada bait pertama dan bait kedua ini, ya, penulis menerangkan kepada kita
bahwa penulis adalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian seorang muslim, ya, dia senantiasa mengharapkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu penulis memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Nah, kemudian kita lanjut bait yang ketiga. Kata penulis, wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi, ya, fin nuni wat tanwini wal mududi, ya, wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Kata beliau, wa ba'du, adapun setelah itu, hadzan nadhmu, nazam ini, ya, manzumah ini, lil muridi, bagi mereka yang menginginkan, fin nuni, pembahasan tentang nun, wat tanwin, nun dan tanwin, wal mududi, demikian pula pembahasan tentang mat, ya, mat. Jadi, ya, pada bait ketiga ini penulis menjelaskan kepada kita bahwa manzumah ini, ya, beliau mengarang manzumah ini bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang pembahasan nun dan tanwin, ya, serta pembahasan tentang mat, ya, pembahasan tentang mat, ya. Ini secara umum, ya, secara umum, karena masih banyak, ya, pembahasan-pembahasan yang lain yang beliau terangkan dalam manzumah ini, ya. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang beliau terangkan pada manzumah ini. Nah, kemudian bait yang keempat, perhatikan, samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Kata beliau, samaituhu, aku namakan nazam ini atau manzumah ini dengan nama apa? Tuhfatul Atfal, ya. Jadi manzumah ini, ya, beliau sebutkan apa nama manzumah ini atau apa nama kitab ini. Jadi beliau namakan dengan Tuhfatul Atfal, ya, Tuhfatul Atfal, ya, an syaikhina, dari guru kami, maksudnya ilmu tentang tajwid pada buku ini, ya, beliau pelajari dari gurunya, siapa namanya, Al-Mihi, ya, an syaikhin Al-Mihi, Al-Mihi, ya, di antara guru beliau adalah Al-Mihi, ya, Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu, ya, ini pujian beliau atas guru beliau, ya, menunjukkan bahwa Asy-Syaikh Al-Mihi, guru beliau itu sangat tinggi ilmunya, sangat tinggi ilmunya.
Jadi pada bait yang keempat ini beliau menjelaskan bahwa manzumah ini beliau beri nama dengan nama Tuhfatul Atfal. Ya, manzumah Tuhfatil Atfal. Ya. Kemudian apa? Penulis menerangkan bahwa penjelasan pada Tuhfatul Atfal ini, ya, bab-bab yang beliau terangkan itu beliau ambil dari gurunya. Beliau ambil dari penjelasan gurunya. Siapa namanya? Ya, Al-Mihi. Ya, Syekh Al-Mihi. Yang kata penulis memiliki kesempurnaan ilmu. Ya, maksudnya pujian yang menunjukkan bahwa Syekh Al-Mihi itu, ya, sangat dalam ilmunya, sangat tinggi ilmunya. Nah, adapun Syekh Al-Mihi yang merupakan guru beliau, guru penulis, ya, beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji Al-Mihi. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 1139 dan beliau wafat, ya, pada tahun 1204 Hijriah. Ya. Jadi, ya, sangat jelas, ya, beliau penulis terangkan pada bait keempat ini bahwasanya ilmu itu, ya, ini faedah, ya, untuk kita semua, bahwasanya ilmu itu didapatkan dari seorang guru. Ilmu itu didapatkan dari seorang guru. Maka ini, ya, motivasi buat kita, ya, untuk semangat belajar, untuk bersemangat belajar. Kemudian kita mencari seorang guru. Kita mencari seorang guru yang kita anggap guru itu, ya, bagus ilmunya, ya, bagus pemahamannya, ya, demikian. Dan perlu diketahui, ya, untuk semua ilmu, ya, termasuk juga ilmu tajwid, maka tidak boleh kita belajar sendiri. Ya, kita belajar otodidak. Ya. Tapi harus kita belajar di depan seorang guru. Ya. Dan khusus tentang ilmu tajwid, maka cara belajar seorang penuntut ilmu itu ada dua. Ya. Yang pertama dengan cara talaqi, ya, talaqi. Dan yang kedua musyafahah. Ya, talaqi dan musyafahah. Talaqi itu maksudnya kita belajar di depan seorang guru. Kita belajar di depan seorang guru. Kemudian musyafahah. Musyafahah itu maksudnya, ya, kita mengambil, ya, bacaan itu langsung dari lisan guru kita. Ya, kita langsung mengambil dari lisan guru kita. Jadi demikian, ya, cara belajar orang yang mempelajari ilmu tajwid. Ya, maka tidak bisa dia belajar istilahnya otodidak. Dia harus belajar di depan guru, kemudian mengambil ilmunya huruf per huruf, ya, kata per kata, bacaan per bacaan, ya, itu langsung dari seorang guru. Ya, demikian.
Kemudian yang terakhir, bait yang kelima, kata beliau, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Kata beliau, aku berharap, ya, arju bihi, aku berharap dengannya, an yanfa'at tullaba, akan manfaatnya, ya, untuk para penuntut ilmu, ya, wal ajra, dan ganjarannya, serta wal qabula, serta penerimaannya, was thawaba, dan pahalanya. Ya. Jadi bait kelima di sini penulis menerangkan bahwa tujuan beliau menulis manzumah ini, ya, beliau berharap manfaat, ya. Beliau berharap manfaat yang banyak, ya, untuk para penuntut ilmu, ya, dengan sebab manzumah ini, dengan sebab manzumah yang beliau susun ini. Kemudian juga beliau berharap apa? Penerimaan, ya. Beliau berharap penerimaan, demikian pula ganjaran dan pahalanya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran untuk kita, ya, tatkala kita belajar ataupun mengajarkan ilmu ataupun menulis ilmu, ya, maka yang pertama kita harapkan dari usaha kita tersebut, ya, agar kita mendapatkan ganjaran, pahala, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Kita tidak mengharapkan dunia. Kita tidak mengharapkan dunia, ya. Namun kita mengharapkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian pula kita mengharapkan manfaat, ya, dari apa yang kita usahakan tersebut, ya, agar supaya apa yang kita usahakan tersebut itu bermanfaat untuk para tulab, ya, untuk murid-murid kita, ya. Kalau dia seorang pengajar, demikian pula kalau dia seorang pelajar, ya, dia mengharapkan manfaat untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri, ya, agar supaya dia paham, ya, agar supaya dia bisa mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, Maka, ya, inilah, ya, pembahasan yang pertama, ya. Ini baru muqaddimah. Jadi bait yang pertama sampai bait yang kelima ini muqaddimah, ya. Ini muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.